Avengers! Assemble! 2,000 years later. Número 1. Bahasa formal. Sebelumnya, kenalin kak, nama kakak siapa, prodi apa, stambuk berapa kakak? Ya, salam kenal, nama saya Red Gracilia Taraja. Saya dari Fakultas Psikologi, Stambuk 23. Oke kak, jadi di sini saya mau nanya kak, dalam situasi pergaulan santai antar teman, apakah penggunaan bahasa baku masih diperlukan? Sebenarnya perlu atau tidak perlu, sebenarnya itu bukan hal yang wajib ya. Karena saya merasa lingkungan pertemanan di kampus itu lebih santai karena pertemanan saya juga berasal dari daerah dan budaya yang berbeda-beda. Jadi menggunakan bahasa formal itu tidak terbiasa di lingkungan kampus. Ini ada yang pertanyaan kedua ya kak. Bagaimana penggunaan bahasa baku dapat meningkatkan kualitas diskusi ilmiah antar mahasiswa? Saya merasa bahasa baku itu memiliki makna yang lebih luas ya. Jadi kalau untuk berdiskusi ilmiah bersama dengan teman-teman di kampus, saya rasa itu lebih menolong untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang sesuatu hal. Ini mungkin pertanyaan terakhir kami. Menurut kakak, bagaimana pengaruh lingkungan pertemanan di kampus terhadap kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan bahasa formal? Pengaruhnya terhadap saya sih, saya cenderung lebih banyak menggunakan bahasa informal karena pergaulannya lebih santai. Bahkan saya juga sering meniru-nirukan logat dari teman-teman saya ya, dari daerah yang berbeda-beda. Tapi berbeda dengan kalau diskusi di kelas, karena sifatnya lebih formal dan lebih ilmiah. Baik kak, terima kasih atas waktunya dan sudah menjadi narasumber kami. Número 2. Bahasa semiformal. Nama bang siapa bang? Dari prodi mana? Namaku tuh Ridwan dari prodi informatika. Jadi saya di sini mau nanya bang, mengapa penggunaan bahasa baku dianggap penting dalam konteks presentasi tugas kuliah? Dalam konteks presentasi kuliah itu bahasa baku itu penting karena untuk menunjukkan sikap profesionalitas kita, dan juga untuk apa yang bisa dibilang ya, menjaga kayak makna yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas lah gitu untuk semua orang, karena kan enggak mungkin kalau kita pakai bahasa daerah kita sendiri kan kayak ada logat daerah, mungkin yang suku lain nggak terlalu apalah gitu, nggak terlalu ngerti dengan bahasa kita. Jadi bahasa baku itu penting dalam presentasi. Bang, ini ada pertanyaan kedua. Saya mau nanya, bagaimana cara mahasiswa menyesuaikan penggunaan bahasa yang baik dan sopan saat menulis di WA kepada dosen? Untuk itu ya, setiap kalau di UMA ya, itu dari semester 1 kan memang udah dikasih tahu lah gitu cara kayak nge-WA dosen tuh yang sopan. Yang pertama tuh kita bisa mengucap salam, kayak misalkan yang Islam kan assalamualaikum, kalau yang non Islam mungkin kan selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore gitulah. Setelah itu kan yang keduanya langsung sebutkan nama, misalkan nama saya sendiri nih ya, Ridwan, langsung ke NPM. Setelah itu langsung ke tujuan kita, apa yang kita ingin tanyakan, to the point gitu. Misalkan nanya hari ini masuk atau enggak bu gitu. Setelah tujuan kita udah selesai nih kan, kita langsung ke mengucapkan terima kasih, udah langsung kirim aja kayak gitu, setahu saya. Ini ada pertanyaan ketiga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa kerap mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul? Jadi faktornya itu yang paling utama ya menurut aku nih, itu pengaruh pergaulan bang. Udah gitu yang kedua bang, ada juga pengaruh sosial media, kayak abang tau lah akhir-akhir ini kayak ada tren kayak Jaksel, Witches dan segala macam lah. Udah gitu ada juga yang kayak
kita nih dari daerah masing-masing gitu kan, mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah kita sendiri gitu. Menurut saya itu sih. Oke, baik Bang, terima kasih atas pertanyaan Bang. Terima kasih ya Bang atas jawabannya dan waktunya Bang. Terima kasih sekali lagi Bang. Iya, sama-sama sih. Número 3. Bahasa informal. Sebelumnya kenalan dulu Bang, nama aku Farel dari Prodi Sipil Stambu 25 Bang. Kami kan gini Bang, kami kan ada tugas nih bahasa Indonesia, suruh buat wawancara tentang dampak media sosial dalam bahasa mahasiswa lah gitu kan Bang. Ya, Oke. Jadi gini Bang, soalnya Bang, bagaimana media sosial mempengaruhi kebiasaan berbahasa mahasiswa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana media sosial mengaruhi kebiasaan berbahasa mahasiswa. Nah, berbahasa mahasiswa itu kayak media sosial itu kayak sebenarnya lebih sangat mempengaruhi mahasiswa berbahasa karena banyak di media sosial itu kayak Instagram, TikTok, karena jadi mahasiswa itu banyak cenderung menggunakan bahasa TikTok, Instagram ataupun bahasa kayak Gen Z ya yang sekarang. Nah, jadi itu membuat mahasiswa bisa berkarakter, gaya bahasanya lebih santai dan kurang formal kalau dari TikTok. Nah, jadi kurang formal, singkat juga ya. Kalau bahasa anak sekarang kan singkat gitu. Kalau misalnya sekarang SGR gitu kan. Nah, jadi di sisi lain media sosial juga lebih kreatif sih dalam berbahasa. Mereka berekspresi lewat caption, nama, dan video singkat. Salah satu dengan akses konten ini internasional, mahasiswa bisa mencampur bahasa Indonesia, Inggris, dan komunikasi. Nah, maunya ya mahasiswa sekarang itu kayak kan mahasiswa nih, statusnya udah mahasiswa. Maunya tuh kayak berbahasa tuh lebih cenderung kayak lebih kreatif, lebih menggunakan kayak bahasa baku sedikit lah agar bisa dicerna gitu, lebih enak gitu didengar. Jadi kalangan-kalangan yang lain tuh bisa memahaminya dengan baik, dengan bijak lagi. Udah gitu. Nah, media sosial ini terlalu kayak gimana gitu kalau dibicarakan tentang ke anak-anak yang lain. Nah, jadi kita harus bisa membawa diri kita menggunakan bahasanya itu lebih kreatif, lebih bijak lagi, kayak mencampurkan kayak boleh dong kayak kita mencampurkan kayak kecampur ke Inggris dikit karena daerah sekarang kan banyak juga orang yang paham bahasa Inggris, jadi kayak kelihatan keren gitu. Jadi kayak orang menang, keren ya abang ini bisa dicampurkan, di mix juga, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Apalagi kita lagi di presentasi. Nah, presentasi itu kayak kita tuh harus bisa kayak mencampurkan bahasa Inggris. Ya walaupun bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi kayak lebih worth it aja, lebih keren aja gitu. Bukan mandang sok keren sih mahasiswa kayak gitu. Ya justru di situ tak kerennya gitu. Biar jadi kayak ternyata mahasiswa ini aktif ya, dikira dosen. Nah, itu bisa lebih bagus, lebih keren lagi gitu. Nah, itu sih saran pendapat saya ya. Nah, jadi bisa lah, ayolah kita semua mempelajari bahasa kita dengan baik, dengan benar, menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Nah, untuk mahasiswa juga harus banyak literasi gitu. Literasi. Agar apa literasi itu? Manfaatnya bisa membuat kosakata kita lebih banyak lagi, lebih bijak lagi. Kayak kan di buku-buku itu kan sebenarnya bahasanya sama, cuman dibuat sinonim aja gitu. Jadi lebih banyak kosakata yang telah kita pahamin untuk kita bisa bicarakan ke banyak orang, ke masyarakat, presentasi ataupun ke lain sebagainya. Udah sih. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Ini dilanjutkan sama kawan-kawan saya yang juga ingin bertanya nih Bang. Perkenalkan Bang, nama saya Azmi dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin menanyakan contoh kata tidak baku yang sering kita contoh kata tidak baku yang sering kita gunakan tanpa kita sadari itu gimana Bang? Kata baku ya? Yang sering kita gunakan tanpa kita sadari. Oke. Nah, kita kan ini mahasiswa kan. Yang sering bahasa baku yang sering kita pakai tanpa kita sadari itu kayak tangganya waktunya lumayan cukup banyak. Kalau kata tidak bakunya deadline-nya mepet.
mepet kali lah bahasanya. Cuman kalau bahasa bakunya tangkat tugasnya lumayan panjang. Itu sih yang saya ketahui ya. Segala sebagai mahasiswa. Bang, perkenalkan, nama saya Azam Saifullah Kurniawan. Saya dari Prodi Sipil. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari kawan saya tadi. Kayak mana menurut Abang, kenapa sebagian mahasiswa itu lebih memilih bahasa gaul daripada bahasa baku di media sosial? Oke, baik. Kenapa mahasiswa lebih memilih bahasa gaul daripada bahasa baku di media sosial? Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu lebih kayak memilih kayak terlalu banyak main Instagram, TikTok, jadi lebih banyak menggunakan bahasa gaul. Nah, TikTok kan itu banyak kalangan seperti kayak setiap daerah-daerah, bahkan luar negara juga menggunakan TikTok dan Instagram. Nah, jadi terbawa dari kegiatan kayak lebih sering, kan kita nih lebih sering kayak lihat TikTok, Instagramnya, jadi kayak komentar-komentar saat kita lagi ngeposting video ataupun keseharian kita itu kayak komenan orang itu kayak lebih santai gitu, lebih santai ya. Lebih nggak menggunakan bahasa baku kayak biasanya kayak biasanya halo guys, kalau sekarang mana bro, mana aja gitu, iya kan kayak gitu kan yang kita alami saat ini. Sama lebih enak berinteraksi gitu kan. Lebih berinteraksi, karena kalau sekarang kayak kita menggunakan bahasa baku kan kadang-kadang tuh teman-teman kita kayak belum terbiasa, apaan sih bahasa kau gitu. Aku gitu ya. Kan harusnya kita bilang kamu atau kayak nama lah gitu. Sekarang kan apa sih bahasa kau kayak formal kali gitu. Itu sih yang saya tahu. Benar Bang. Pendapat saya. Kasih ya Bang. Iya,